warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami bersama dengan Bang Dudi Anjung Satriadi. Budi Anjung Satriadi. Anjung Setriadi. Abang dengan Tertius. 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 Abang Ya. dengan Bang Tertius. Oke, Bang, boleh Bang memperkenalkan diri Abang? Abang ini dari komunitas atau forum apa gitu? Jadi ya saya ini kebetulan diamanahkan menjadi Kepala Badan Koordinator Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara. Dan kami memang terbentuknya forum ini itu berdasarkan amanat undang-undang pasal 27 dan pasal 31 tentang hak dan kewajiban tiap-tiap warga negara dalam hal bela negara. Jadi semua masyarakat dan banyak juga komponen-komponen yang dilibatkan untuk bicara pertahanan dan ketahanan negara. Mungkin yang pertama perihal komponen utama namanya Komut. Komut ini komponen utama ini terdiri dari TNI Polri. Terus yang kita kenal yang sempat booming di tahun 2019 kemarin itu tentang Koncap, komponen cadangan, dan yang terakhir adalah Kongup. Kongup ini komponen gabungan. Jadi Forum Kader Bela Negara ini masuk di komponen gabungan. Jadi kami bagian kaki tangan daripada Menteri Pertahanan, khususnya kami ini mitra dari Dirjen Pothan RI, Direktoral Jenderal Potensi Pertahanan Republik Indonesia. Tepatnya di bawah Kasubdit Bela Negara. Ya, betul. Jadi kenapa sih harus bela negara? Kan itu sebenarnya pertanyaan yang banyak atau yang umum banyak dilontarkan oleh kaum milenial kita. Kenapa harus bela negara sih? Negara kenapa harus dibela? Jadi negara itu ibarat tanaman, tumbuhan. Ya kalau tanaman itu gimana mau tumbuh dengan bagus, mau berbuah dengan hasil yang luar biasa kalau kita tidak pelihara. Sama dengan bahasa kita bela negara. Jadi bela apa? Kita bela itu berbagai versi. Ada 3, di lintas pendidikan, lintas kemasyarakatan, serta terakhir adalah di lintas profesi. Jadi kita bisa berbentuk edukasi, bisa berbentuk sosial, bisa berbentuk pengajaran atau edukasi. Banyak sih hal-hal yang kita bisa lakukan. Termasuk podcast ini menurut saya sudah bela negara. Kenapa? Dengan adanya tim teman-teman dari media mengundang narasumber dan mengedukasi masyarakat dengan cara teman-teman, dengan profesi teman-teman itu sudah merupakan bela negara. Lanjut ke Bang Tertius. Boleh Bang izin perkenalkan diri dulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara. Perkenalkan saya Tertius selaku Sekretaris Daerah Forum Kader Bela Negara dan juga kesibukan hari-hari sebagai seorang pendidik, kepala sekolah, dan kami di Forum Kader Bela Negara ini berbagai profesi, suku, ras, agama semua tergabung di dalam. Untuk kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan di Forum Kader Bela Negara ini, yang pertama ada kegiatan-kegiatan sosial, itu sudah kami selenggarakan, dan kami akan ada program kerjasama dengan lintas pendidikan untuk kegiatan ekstrakurikuler, mungkin kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Itu akan kami kerjasama dengan dinas pendidikan terkait dengan sekolah-sekolah untuk memasifkan kesadaran bela negara ini gitu. Karena memang di zaman sekarang ini apalagi perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, pengaruh-pengaruh budaya luar ini sangat mempengaruhi distorsi akhlak ya. Jadi dengan adanya Forum Kader Bela Negara ini kami menggaungkan itu. Jadi kami bisa memasifkan program-program kesadaran bela negara ini agar milenial-milenial yang ada di luar sana bisa mengerti dan memahami gitu. Mungkin saat-saat ini banyak ada tindakan anarkisme, terorisme, dan juga mungkin hal-hal yang bisa mengakibatkan perpecahan di bangsa ini. Kita harus melakukan setidaknya ada deteksi dini. Ya mungkin kita bisa lakukan untuk meminimalisir lah setidaknya gitu.
Kalau untuk kita sendiri, Pak? Kalau di internal kita itu mungkin bisa menjelaskan Bu Sekda, karena kita via database, kita formulir Google Form. Jadi tiap teman-teman atau rekan-rekan yang terdaftar yang mengisi form itu otomatis menjadi anggota kita. Kira-kira berapa tuh, Bang? Untuk anggota di utara sendiri berkisar 200-an. 200 Ya, ya? 200-an. Jadi itu yang sudah tergabung dalam wadah kita. Tetapi kalau untuk secara keseluruhan mungkin tersebar di utara ini banyak gitu. Banyak. Karena seperti yang disampaikan Bang Budi bahwa setiap instansi seperti BUMN ini juga sudah ada kader-kader bela negaranya gitu. Jadi semua instansi BUMN ini diwajibkan di instansi pemerintahan itu ada juga gitu. Tetapi untuk dalam porsi organisasi itu di dalam forum kita ada yang tergabung sekitar 200-an. Kita membahas tema tanya ini ya. Kami adalah sekarang ini data dari Kementerian Kesehatan COVID naik lagi nih. Kemudian ngomong-ngomong ini kan sering kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kita ada forum, itu biasa banyak jumlahnya gitu. PPKM masuk ke satu. Abang mengenai hal ini perlu nggak sih Bang menggunakan PPKM yang seperti tempo kemarin itu atau enggak? Jawab dulu. Ya. Memang situasi pandemi yang kita rasakan dari sejak 27 November 2019 kemarin itu memang sangat fatal ya kalau kita lihat gitu. Kalau misalnya dengan situasi kita berkaca dari situasi yang kemarin, kalau diberikan kelonggaran, ini ditakutkan dampak yang kemarin itu bisa berakibat kembali gitu. Jadi harapan saya mungkin instansi-instansi terkait pemerintah dalam hal ini mungkin presiden dan juga kementerian terkait mungkin bisa ada langkah konkret gitu. Mungkin aturannya harus dipertegas gitu. Mungkin pembatasannya tidak terlalu, tetapi harus untuk perlakuan hukumnya mungkin harus dipertegas gitu. Karena memang orang Indonesia ini kadang-kadang sudah diberitahu tapi ngeyel gitu. Jadi kalau saya melihat sekarang ya banyak fenomena-fenomena untuk orang-orang kumpul seperti yang di daerah Jakarta Selatan ya. Itu setidaknya itu bisa memacu dampak COVID juga saya rasa gitu. Setidaknya harus ditertibkan atau ada diperketat, ada efek jerah gitu. Jadi tidak kembali lagi gitu. Situasi yang kembali itu banyak pemerintah saja hampir kolab gitu ya. Banyak negara-negara luar yang sudah kolab gitu. Kalau mobilitas dibatasi, iya, mobilitas dibatasi. Tahun kemarin, betul. Kita juga terdampak gitu. Ya, jadi makanya mungkin izin saya tambahin. Ya. Jadi mungkin yang perlu diperkuat dan diperkencang adalah daya imun kita kali yang pertama. Terus yang kedua iman itu ya bergantung sama keyakinan dan kepercayaan kita. Kenapa? Kita bicara bela negara itu ada hubungannya loh dengan vaksin ini. Kenapa? Dengan kita mengikuti anjuran pemerintah, kita vaksin sampai ke booster, itu sudah merupakan bela negara. Kenapa? Kita satu pertahanan dan ketahanan. Kenapa kita mempertahankan diri kita dan kita juga melindungi orang lain. Betul. Makanya dari sinilah, dari kesempatan ini saya mengajak teman-teman, khususnya seluruh yang ada yang menonton acara ini, marilah sama-sama bukakan hati kita, pikiran kita, bahwasanya kita ini manusia yang sosial. Kita tidak luput dari bantuan dari orang lain. Dalam artian, kita tidak bukan makhluk yang individu. Jadi yang namanya vaksin itu penting. Tidak, kita cuma 2 aja cukup atau kita cuma 1 aja cukup. Bukan seperti itunya. Yang udah booster juga masih kena kok. Jangan berpikir seperti itu. Kita berpikirnya apa? Setidaknya kita ada langkah antisipasi. Atau yang saya sebut tadi itu namanya CNI dini, pencegahan dini dan pendeteksian dini. Itu penting halnya diketahui atau dijadikan edukasi buat masyarakat. Karena dengan dia tidak vaksin, dia bisa merugikan diri dan orang lain. Betul. Ya sudah vaksin aja masih kena. Tapi kan alhamdulillahnya berdasarkan saya nonton di salah satu tayangan berita juga slide, dengan
adanya booster ini itu membantu sekali daya imun kita. Setidaknya mengurangi kefatalan tersebut lah. Iya. Jadi sebenarnya ini gratis kok, vaksin sudah bagus. Gitu. Sampai akhir itu masih banyak kok dari vaksin ya. Betul, masih ada kok. Dan emang PKBN ini, Pembinaan Kesadaran Bela Negara ini, kita harus sadar kita di warga yang bernegara, yang mungkin di suatu wilayah, di suatu tempat, dan kita tidak tinggal sendiri gitu loh. Jadi egois sentris kita itu kita kesampingkan dulu. Kita bicara kepentingan kita dan kepentingan orang banyak. Vaksin ini udah bagus gitu. Jadi menurut Abang kalau seandainya diadakan lagi PPKM level 1 terus ada pembatasan-pembatasan dalam segi mobilitas itu menurut Abang gimana? Sebenarnya gini, kalau itu sih saya bukan ahli ekonomi, tapi yang berdampak ya pasti ya di teman-teman yang kerja UMKM, khususnya di usaha-usaha kecil menengah. Karena kenapa? Ketika pembatasan itu dibatasi, luar lingkup itu dibikin hijab lah, dibikin perantara, itu akan menyulitkan masyarakat. Jadi tetap ya saya bilang tadi, kita tetap galakin divaksin. Vaksin berlaku tetap, PPKM itu tetap kita jaga lah, ikhtiar lah ya namanya. Tidak harus juga diam diri lagi di rumah, bisa kacau negara kita ini. Ya contoh Sri Lanka, bahkan kita kemarin saya baca nonton di salah satu stasiun TV terbesar ya, stasiun nasional. Indonesia tuh masuk di 15 besar loh tentang rasio untuk kebangkrutan. Kolaps. Negara kolaps itu kan mempengaruhi seluruh unsur, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Lanjut ke masalah pertahanan negara-negara. Kita ini kan selain virus COVID, kita juga terserang namanya virus radikalisme. Sebenarnya nanti ini tuh terorisme. Pendapat Abang nih sebagai pemuda atau orang-orang yang cinta dengan negara, terutama negara Indonesia gitu. Sampai akhirnya ada di komunitas atau forum pembela negara. Bagaimana sih pendapat Abang soal virus radikalisme ini? Untuk virus radikalisme ini memang kalau kita lihat ini sudah mengakar ya. Jadi bukan saja di lingkup orang dewasa, tetapi sudah masuk ke anak-anak pun sudah terpapar gitu. Yang peran utama adalah keluarga, saya melihat di sini gitu. Karena ketika kalau pusat sentral dalam kehidupan manusia ini adalah lingkungan keluarga gitu. Jadi keluarga ini seharusnya menjadi benteng terakhir gitu. Ketika dalam keluarga ini sudah mendidik anak-anaknya dengan baik, pasti di lingkungan manapun ini menjadi dia akan menjadi sentral untuk menutup anak-anak ini dari bahaya-bahaya laten yang lain gitu. Yang berikut adalah mungkin lembaga pendidikan gitu. Lembaga pendidikan dengan digalakannya Merdeka Belajar, ini saya melihat bahwa ada upaya yang bagus gitu. Jadi setiap lembaga pendidikan ini mereka punya kesadaran untuk mendidik dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Kalau kita melihat radikalisme ini ada tahapan gitu. Jadi mungkin yang pertama mungkin anak-anak terlibat dalam peer groupnya, mereka ikut dalam tawuran. Ini sudah mulai masuk dalam bibit-bibit itu saya rasa. Kita harus mulai deteksi dini nih. Gitu. Kalau anak-anak sudah mulai terlibat di situ, itu pasti sudah punya bisa terpengaruh untuk pada dampak yang berikut gitu. Terkontaminasi gitu. Jadi yang faktor yang berikutnya adalah faktor ekonomi gitu. Jadi ini dampak yang utama adalah kemiskinan gitu. Ketika daerah-daerah, apalagi kita di wilayah utara ya, ini kantong-kantong yang ini sangat banyak gitu. Kantong kumuh dan juga ekonomi menengah ke bawah. Ini pasti dampak-dampak ini ada gitu. Jadi saya rasa kalau ada kesejahteraan di situ, pasti tidak akan terdampak dengan virus-virus radikalisme, terorisme. Ini tidak bisa terdampak. Kalau gue sih ya pribadi, bahkan berdasarkan yang saya pahami,
bicara radikal itu sumbernya dasarnya dari mana sih? Pola pikir, mindset. Gitu. Maka saya bilang kenapa? Radikal itu belum bisa berantas sampai ke akar. Kenapa? Karena radikal itu ibarat virus. Virus yang tidak kasat mata. Karena pola pikir serta mindset itu kapanpun dalam berapa jam pun itu bisa berubah. Jadi apa? Perlu diadakan satu, betul tadi sepakat bicara filterisasi. Yang kedua ini bicara pertahanan dan ketahanan diri. Dengan apa? Dengan asupan lah rasa kecintaan itu dibangun kepada NKRI ini khususnya. Karena kenapa rata-rata tuh orang yang radikal itu mereka pengen merubah atau pengen mengganti tatanan negara, merubah ideologi Pancasila. Buat tema kita kali ini pertanyaan saya tadi jawab ya pertanyaan lebar tentang Bang Matius dan Bang kasih arahan sedikit kepada teman-teman PKM-nya dan radikalisme. Bagi rekan-rekan kaula muda yang ada di luar, kaum milenial, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, teman-teman wajib untuk menjaga masa pandemi ini, wajib menjaga jarak dan juga menjaga stabilitas imun tubuh, dan juga wajib untuk vaksin gitu. Karena ini adalah bagian dari kita menjaga stabilitas keamanan nasional. Halo guys, biar lagi kekinian. Ya. Hai guys, ya kan. Jadi jangan lihat tampangnya boleh seram. Tapi kita ini hati Hello Kitty semua, milenial juga kok. Jadi pesan saya kepada kaum milenial, adik-adik sekalian, ayo mari sama-sama kita ramaikan gerai-gerai vaksin yang ada, kita bantu program diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat banyak dengan vaksin booster. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, terima kasih untuk sore kali ini. Luar biasa kompleksnya. Mungkin nanti kita bicara lebih panjang lagi ya, mungkin tentang tatanan dan pertahanan negara bagi yang milenial ya. Siap. Mungkin nanti kita bahas lebih mengulik lebih dalam lagi di sana gitu kan. Memang perkembangan digital, perkembangan teknologi semua adanya di medsos, semua adanya di media sosial. Kekinian lah dan ini sampai hampir dan nyaris melunturkan rasa nasionalisme dan kebinekaan. Nah, ada NKRI tentunya, ya Bang ya. Betul. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak apa makna dan arti Pancasila pun Tidak. Mulai luntur. Bahkan nggak hafal ya. bahkan nggak hafal ya. Iya. Oke. Terima kasih bincang-bincang kita kali ini dengan Bang Budi dan juga Bang Tertius mengenai PPKM dan juga radikalisme. Teman-teman semua jangan ragu untuk booster, kita tetap patuhi peraturan pemerintah. Apabila ada larangan PPKM berarti memang itu hal ikhtiar kita untuk menjaga imunitas negara kita semua ya Bang ya. Daripada kita dibekukan kayak kemarin tuh, sampai nggak boleh kemana-mana, mobilitas kita dibatasi, sampai unsur ekonomi pun terhambat. Oke, terima kasih untuk waktunya Bang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Nah, coba ikut sekali lagi. Salam bela negara. Oke.